warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa na'udzuana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah beserta jajarannya, para imam rawatib, tuan-tuan guru, para kesepuhan. Tentunya dengan doa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam ta'ziman wa takriman kita sampaikan kepada satu sosok figur manusia yang paling arif, abidin, arifin, mukhlisin. Beliau manusia agung paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa ta'ziman kita, rasa muhibbin kita yang selalu keluar dari lisan kita, selawat kita Allah sampaikan kepada nasab mulia keturunan-keturunan beliau, juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang turut beserta beliau berjuang memperkenalkan konsep ajaran agama Allah yang terindah. Wal akhiratu, Allah sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajaran dan syariatnya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, satu nikmat yang tidak bisa diukur oleh neraca apapun, kemudian ketika dinominalkan tidak bisa rasanya, kalau dihitung dengan nominal masih kalah. Yaitu di mana nikmat kita bisa bangun pagi di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, urusan duniawiyah kita, banyak orang yang terlena sehingga terfokus pikirannya, kemudian aktivitasnya dengan urusan dunia, sehingga begitu panggilan Allah hadir di waktu pagi di setiap masjid mengumandangkan kalimat tahrim, masih banyak saudara-saudara kita yang belum mampu untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Beruntung orang yang bisa bangun pagi kemudian bisa sholat subuh, karena sholat subuh itu paling sulit. Tidak semua orang bisa bangun sholat subuh. Ada orang yang begadang dari mulai sore sampai pagi, bahkan ketika dikumandangkan sholat subuh pun masih asyik dengan main gamenya, kemudian dengan bincang-bincangnya dan yang lain-lainnya. Ada juga orang yang bisa bangun subuh tapi kesiangan, sholatnya tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah. Ada juga yang bisa bangun subuh tetapi sholatnya tidak berjamaah. Padahal keberuntungan bangun subuh itu diawali dengan mandi sebelum subuh. Itu manfaatnya itu sangat luar biasa. Dulu ketika saya itu ngaji di kampung, itu guru saya itu kalau mau subuh itu mandi, ditimbain sama santrinya. Terus kemudian guru saya itu sering kedatangan tamu-tamu yang sakit ODGJ karena nyalek gagal, terus ngikutin pilkada gagal, kan gila tuh. Datang tuh ke sana tuh sama guru saya dimandiin tuh.
diajak mandi. Biasanya kalau air hujan itu ditadangin yang langsung dari langit, terus dimandiin, habis dimandiin, diurut, diajakin zikir bersama. Begitu sama guru saya. Jadi air hujan itu manfaatnya sangat luar biasa tuh. Kenapa bisa begitu? Karena menurut daripada satu keterangan, air hujan itu cikal bakalnya awalnya dari mandinya jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenazah Rasulullah itu ketika dimandikan, airnya itu menguap ke atas. Jadi air hujan, maka air hujan itu berkah. Kalau ahli-ahli ilmu kesehatan itu, orang yang sulit punya anak keturunan, diajarin tuh suruh mandi hujan. Kemudian yang orang stres gitu, itu ulama-ulama, guru-guru hikmah itu seperti itu. Nah, beruntung kita bisa bangun pagi. Setelah kita udah bangun pagi, kita mandi, sholat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat 2 rakaat, sholat fajar, yang dengan membaca surah Alam Nasroh dan Alam Taro, ada jaminan orang itu diberikan kekayaan oleh Allah, yang nominalnya itu bisa miliarder pun bisa kalah gitu. Nah, beruntung begitu tadi saya lihat, yang pertama perkenalan, nama saya Mahmudin Aziz, saya tinggal di Tanah Abang, Pak. Asli saya dari Pandeglang, cuman saya terdampar di Tanah Abang saya. Jadi tinggal di sana. Ridwan, sahabat saya, telepon, bisa nggak subuh besok silaturahmi ke sini gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Saya nyampe kemari, saya kaget juga. Begitu saya sampai, jamaahnya ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, berduyun-duyun menghadiri undangan Allah. Sampai begitu banyak. Saya bilang sama sahabat saya, min ahlil jannah, min ahlil khair. Ini orang-orang baik, ini ahlul surga. Di kampung saya itu, kalau subuh itu dari lama itu sudah disetelin kaset. Seperti kayak tadi bacain taharim. Entah itu kebanyakan masjidnya atau memang orangnya kurang doyan. Itu kalau yang sholat dikit jumlahnya, dikit. Apalagi ibu-ibunya, oh masya Allah. Kalau ini udah subhanallah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa pertahankan. Sebab umur kita kan nggak panjang, gitu kan? Umurku ummati baina sittina wa sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku itu nggak panjang, 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih, itu sih nggak banyak. Maka diingatkan, kalau sudah umur 60, umur 50, biasanya urusan dunianya kurangin, gitu. Jadi kalau ada orang umur 50, 60 hayalannya masih dunia, tersesat dia. Yang dipikirin healing terus, pengen jalan-jalan, terus pengen happy, sehingga dia lupa tuh ada yang sesuatu yang dia nantikan, walal akhiratu khairu wa abqa. Dia maunya jalan-jalan aja tuh, pelesiran kalau kata orang Betawi bilang, keluar negeri. Dia lupa ada satu tempat yang harus dia tuju, yang tempat itu permanen, yaitu kembali ke kampung halaman. Di mana kampung halaman kita? Di surga. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam itu manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berarti kampung halaman kita adalah surga. Maka berupaya kita untuk sampai ke kampung halaman. Caranya banyak, pendekatan diri kepada Allah, taqarrub, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kesempatan ini kita tadi diumumkan oleh MC itu biasanya pengajian tafsir atau tahsin Quran. Memang harus, karena kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul katakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Kata Rasul, aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila antum semua, kalian semua megang ini, kalian tidak akan sengsara, kalian tidak akan hina, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah demikian konteksnya, berarti Al-Quran menjadi wajib
bagi umat muslim untuk ngerti, untuk paham, untuk tahu, untuk bisa baca. Jadi jangan cuma sekadar kita bilang isyhadu bi anna muslim. Saya adalah orang muslim umat Nabi Allah Muhammad. Karena nanti ketika kita mati, pertanyaan yang akan ditanya yaitu tentang masalah tauhid, man rabbuka wa man nabiyuka, sampai ditanyakan wa ma imamuka. Sebagai pedoman di dalam Al-Qur'an di surah Baqarah itu, Al-Baqarah ada kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini hudan, menjadi petunjuk. Kalau bakal menjadi petunjuk, tentunya kita mesti paham. Apa pahamnya? Harus bisa baca. Penting. Setinggi apapun kita ngaji tafsir, kita ngaji tasawuf, kalau Quran yang nggak jalan, rasanya sayang banget. Quran dulu, makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin tuh di surau, di kampung-kampung baca juz amma. Kalau orang sekarang kalau disodorin juz amma ngomong, aduh ngaji mesti begini-begini aja. Padahal itu penting tuh. Kalau Iqra barang udah jadi, juz amma itu dipretelin dari satu-satu. Alif, bukan alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ilal, ro, zai, sin, shin, sod, terus ilal akhir. Tujuannya biar makharijul hurufnya itu bagus. Ketika kita baca tepat pada kedudukannya. Sebab nanti kalau kita baca Quran, hurufnya itu tidak tepat, maka terjadi kesalahan. Kesalahan arti, kesalahan makna. Contoh, surah yang paling awal suratul Fatihah. Fatihah itu menjadi arkanus sholat, rukun dalam sholat di dalam kitab fikih. Maka harus dibacanya baik-baik. Kalau kita baca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Karena di dalam juz amma itu, di dalam Quran itu bukan ra. Dibaca itu makruh hukumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hak tipis. Alhamdu bukan alhamdu. Alamin menggunakan ain bukan hamzah, bukan alamin. Kalau dibaca alhamdu alamin berarti salah. Kalau sudah menjadi ukuran dia adalah sebagai arkanus shalah Fatihah, maka ketika kita baca kemudian salah, pertanyaannya sah gak sholatnya? Makanya penting kita belajar tahsin. Siapapun dia, apapun etnisnya, ketika baca Quran itu, maka yang harus dikedepankan adalah warattilil Qur'ana tartila. Harus tertib, tertil. Kalau umpamanya, maaf ya Pak ya, maaf banget, maaf. Umpamanya dia dari dialeknya Jawa, terus dia pakai dialek Jawa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Enggak boleh ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu. Tidak boleh. Atau dia dari Sunda, Allahu gitu. Enggak boleh. Standarnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Orang jangankan lagi baca Quran, azan saja salah juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Kudunya begitu. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Salah. Oh, barnya dipanjangin tuh. Orang kalau nggak ngaji Pak, jangankan lagi baca Quran, ngucap salam aja juga salah. Ini maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kesalahan fatal itu. Ada orang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah juga. Yang panjang kafnya wabarakatuh. Jadi ngucapin salam assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nanti punya ciri itu. Kalau qori salamnya yang lain, ustadz salamnya lain. Kalau ustadz salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ustadz. Kalau qori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori itu. Terus ada lagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh? Berita duka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu tuh. Jadi pentingnya baca Quran. Supaya nanti kita tahu. Karena di dalam Quran itu sebagai hudan petunjuk. Dikasih unjuk sama Quran, ini boleh dilakukan, ini jangan dilakukan, gitu. Quran memberikan satu garis kepada kita. Awas, hati-hati dengan barang yang haram, gitu. Yang di Quran dikatakan tuh, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan wajtanibuh. Minuman keras, judi, ngadu nasib tidak boleh min amali syaitan. Kalau kita pegang tuh Quran, sering kita baca, otomatis ada nur di dalam diri kita. Ada hidayah, ada taufik. Orang yang sering baca Quran, dia akan merasakan dekat dengan Allah. Dia akan merasakan tenang dalam hidupnya, dalam kondisi apapun. Dia tidak akan keluar dari konsep hidupnya itu adalah mardotillah. Orang kebanyakan stres karena dia kurang yakin dengan Allah. Dia ucapin, saya yakin dengan Allah, rukun imannya dia yakin, tapi pelaksanaannya di lapangan orang banyak yang salah. Contoh, beberapa jamaah saya amatin. Saya tanya, kenapa Pak kelihatannya resah? Bingung Ustadz, saya 3 tahun lagi mau pensiun. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi mau pensiun, tapi hari gini udah pusing nih. Saya tanya, emang kenapa Pak? Saya bingung Ustadz, kalau saya pensiun anak-anak kuliah belum lulus, kreditan mobil belum lunas, tuh cicilan anu, terus dia ngomong begitu. Begitu saatnya dia pensiun, mulai gelisah dia. Tahun pertama sehat, tahun kedua mulai loyo, tahun ketiga stroke. Ini mah cerita di kampung saya. Mulain. Kenapa? Karena dia menganggap jabatan kerjaan itu menjadi pokok. Sehingga kalau dia lepas itu pekerjaannya, dia pensiun, seakan-akan dia nggak bisa hidup lagi. Padahal di dalam Quran katakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maka ini surah ini menjadi amalan, menjadi riyadhah. Disuruh tuh sama guru-guru suruh ngamalin surah ini dibaca ba'da maktubah. Ini kan potongan ayat supaya kita lebih berserah diri lagi. Quran itu bukan cuma dibaca doang, al-muta'abbad bitilawati. Jangan cuma dibaca, tapi harus mengenal Quran. Dari mulai turunnya Quran, asbabun nuzul, kemudian cara baca Quran, kemudian membacanya. Orang yang ngebaca Quran aja baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu huruf itu 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 tuh hurufnya tuh dikali 10. Sangat luar biasa. Maka orang yang sering baca Quran itu hatinya tuh akan
timbul tanwirul qulub, ada ketenangan. Mau apapun yang terjadi dengan dirinya, tenang. Tapi orang yang jarang interaksi dengan Quran, jarang dinasehatin Quran, hidupnya itu kalap hidupnya. Kalau lagi punya, sombongnya setengah mati. Kalau lagi punya, sombongnya setengah mati. Sama tetangga nggak kenal. Naik mobil kacanya ditutup rapat, cuman tintin kalau lewat. Satpam aja kagak kenal sama dia. Satpam kagak kenal. Begitu meninggal, yang siapa meninggal, si Anu, rumahnya di mana, yang di pojok, nggak tahu. Oh, yang mobilnya warnanya ini ya, kalau lewat tintin doang. Iya, oh, gitu doang. Kalau dia turun dari mobil kagak nunduk, nenggak. HP-nya yang harganya puluhan juta dipegang sini. Jalannya juga dadanya pakai begini. Quran mengatakan, wala tamsi fil ardi maraha innaka lam takhluqal arda wa lam takhluqal jibala. Hati-hati. Karena manusia mah ada batasnya. Kerja ada risennya, umur juga ada batasnya. Kesombongan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan kalau orang semacam itu ada 3 sifat. 1 sifat syaitoniyah. Sifat sombong. Kalau dia merasa dirinya itu hebat, kemudian dia punya wewenang, dia tinggal tunjuk orang. Kalau nggak setuju boleh keluar, kalau nggak setuju boleh berhenti. Tuh. Dia merasa berkuasa. Semena-mena dia. Itu kan sifat setan. Sifat Firaun. Kan dikatakan dalam Al-Qur'an Firaun itu fal yauma nunazzika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Firaun tuh dimatiin tuh. Tapi tubuhnya nggak dihancurin. Supaya apa? Supaya pelajaran buat kita. Nanti ada orang-orang yang wataknya kayak Firaun, gitu tuh. Ada sifat binatang, sifat buas, tuh kata Imam Ghazali. Kalau orang jarang interaksi dengan Quran, nanti akan timbul tuh kesombongan. Terus kalau dia susah, nggak tahan. Dia melakukan satu kemaksiatan, perbuatan dosa, dia ngomong, ente makan gituan, itu kan nggak boleh, haram. Allah juga pasti paham dah, Allah juga tahu kan gue susah tuh. Allah juga ngeridoin orang gue susah, tapi nggak boleh. Orang yang beriman nggak boleh. Apa dia bilang? Sekarang zamannya lagi susah, jangankan lagi nyari yang halal, yang haram aja susah tuh, begitu ntar. Makanya sekarang apa aja dimakan. Sholat mah sholat, baca Quran mah baca Quran tuh, ya. Terus rajin duduk di majelis taklim, tapi bangke dimakan, bangke, bang keliling, bangke, bang keliling, dimakan, pinjol, pinjol, pinjaman online. Namanya bagus banget, pinjol, padahal dulu disebutnya apa? Rentenir. Cuman ganti nama. Gitu Bu, ganti nama. Dulu namanya maling, garong, copet, sekarang koruptor. Gitu doang. Cuman ganti nama doang. Dulu kalau orang nakal disebutnya hostess. Gitu kan? Sekarang jablay, dongdot. Cuman ganti nama doang. Dulu judinya apa tuh? Wahwe. Dulu judinya Wahwe. Ganti SDSB, Porkas. Sekarang ganti lagi. Apaan tuh? Buntut, togel. Itu juga. Modusnya juga sama, tipenya sama. Kalau dulu Greyhound itu, Wahwe itu ada rumus. Sekarang togel juga sama. Gitu, di mistik. Kalau kita tidur kemudian ketemu orang yang udah mati, orang mati jadi setan 01 gitu. Pulang dari kerja diuber-uber anjing 25. Saya orang Tanah Abang Pak. Beda-beda tipis. Kan tadi saya bilang tuh, kalau dulu disebut hostess, sekarang pelacur, kan gitu kan?
Kalau dulu karena kita mah nggak ada media sosial, sekarang ada media sosial, kita lebih tahu lagi lokasi-lokasinya, di mana kelas yang mahal, di mana kelas yang murah, yang ekonomi. Itu. Jangan salah Bu, pelacur juga ada kelasnya. Kalau kelas ekonomi Tanah Abang. Oh, terus deket Guntur gitu tuh situ. Ya di RW 9 di apa namanya Menteng situ tuh. Gitu tuh. Itu pasaran 200 paling tinggi, pegoh dah pokoknya di situ mah gitu. Iya, saya mah lagi cerita, ini mah lagi cerita, bukan ngasih Bapak, bukan lagi cerita saya mah. Terus kalau yang lebih tinggi lagi, kebetulan karena saya sering lewat di Mangga Besar itu Bu. Kalau saya pulang habis taklim itu lewat Masjid Kebon Jeruk Kota tuh. Situ tuh. Di belakangnya tuh panti pijat tuh Pak, banyak tuh. Meksiko, Rasa Sayang, Monggoma, Sari Ayu, Bola Dunia tuh banyak tuh di situ tuh. 2,5, 250. Kalau lagi cerita dengerin aja udah. Ntar saya endingnya Ibu saya kasih tahu nih. Nanti kalau yang kelas mahalnya di belakang tuh. Di belakang tuh. Oh itu kelas mahalnya tuh. Itu harganya ratusan ribu. Ada yang jutaan. Tergantung usia. Ada lokal, ada interlokal. Kalau lokal di Indonesia nih 700 gitu tuh di situ tuh, gope gitu tuh. Tapi kalau Chinese, Uzbekistan, Brazil gitu tuh, itu udah 3 jutaan ke atas itu lebih tuh. Itu tuh di situ. Kalau Ustaz tahu ada cerita. Nah, ada cerita. Saya pulang ceramah dari Japat Kembang. Saya pulang, saya buka Eci karena gerak, saya buka gamis, pakai kaos sama sarung, saya nyender, saya buka pintu mobil, kaca mobil. Begitu sampai 1001, terus sampai Stardust gitu ya paham dah Bapak dah gitu. Terus di situ banyak perempuan diri tuh, perempuan muda, di sampingnya tukang ojek. Dia nyamperin saya tuh, selamat malam ganteng, dia tahu aja loh. Padahal saya malam-malam remeng-remeng, dia tahu aja loh. Selamat malam ganteng, malam. Terus kita kan namanya orang baik, kita baik aja gitu. Capek ya, iya gitu. Terus istirahat yuk. Ini mau istirahat, saya bilang gitu. Di sini aja gitu, murah kok gitu dia bilang. Saya nggak ngerti Pak, ya gua kan namanya juga Ustadz gak paham lah saya. Murah kok kalau short time cuman 500 gitu. Kalau long time tergantung waktunya, gitu dia bilang. Wah saya makin bingung Pak, ini apaan gitu, ini bahasa saya nggak ngerti banget gitu. Saya pikir daging apaan gitu, kok mahal amat gitu ya. Ya karena saya habis ngisi pengajian bulanan, bukan maulid, bukan mi'raj kan, otomatis kan transportnya kan terbatas. Saya buka dulu duit saya di amplop, cukup nggak nih gitu saya bilang. Terus saya tanya, emang restorannya di mana? Dia senyum, terus dia tunjuk, itu di situ ada bacaan hotel. Saya buru-buru buka peci, bego, gua Ustadz. Dia ketawa tuh Jablay. Kalau tahu Ustadz mah katanya gratis, dia ngambil berkahnya aja gitu dia ngomong. Astagfirullahaladzim. Berarti Jablay juga tahu berkah loh Pak. Ini nih, coba buka Facebook ada nih iklan Golo di Facebook, iklan obat kuat untuk laki-laki sejati. Ya, buka dah Facebooknya, nggak usah saya ajarin lah. Pasti tuh timbul video hubungan biologis orang dewasa. Begitu vulgarnya tuh. Maka kerusakan moralitas, mentalitas udah kagak bisa dibendung. Kita lihat ada orang yang mengklaim dirinya sebagai orang paham agama. Namanya Sudirman di Tangerang, dia buka yayasan yatim. Tapi apa yang terjadi? 25 anak asuhnya disodomi. Kan biadab banget itu. Kemudian ada anak SMP dengan SMA pacaran. Dia hubungan badan di ruang kelas anak-anak SD, ditonton, divideoin. Setiap hari kita ngelihat tontonan-tontonan yang mengkhawatirkan generasi. Kenapa? Karena generasi kita, satu, minimnya ilmu agama, kedua, jauhnya dari nilai ibadah.
Saya guru Pak, Bu. Jadi anak-anak itu suka saya tanya, bapakmu muslim nak? Muslim Pak. Bahkan udah yang haji disebutin. Berapa saudara? Sekian-sekian. Kamu ngaji nggak? Ngaji dong Pak. Gitu, baik kalau begitu. Coba bapak pengen dengar kamu baca Quran. Disenyum tuh mulain. Oh, bapak ada-ada aja. Enggak ada-ada aja. Bapak pengen tahu. Kita sodorin tuh juz amma. Surahnya yang udah familiar. Yang ketika Rasul itu pertama kali diberikan wahyu al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nyaris semua anak-anak kita nggak ada yang bisa baca. Coba kita sedihnya luar biasa. Kalau generasi anak-anak kita, kemudian mereka itu dari nasabnya, keturunannya muslim, kemudian nggak bisa baca Quran, itu PR besar buat kita. Karena kita sudah ditegur oleh Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ditegur kita sama Quran. Jaga ahlimu wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita. Yang punya 3 pilar, iqrarun bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Wajib mesti bisa baca Quran. Kalau nanti anakmu, kau, kita semua bisa baca Quran, mampu baca Quran dan sering berinteraksi dengan sosial dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, sering baca Quran, insyaallah hidupnya nggak bakal rusak. Karena Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nanti akhlak anak-anak kita itu Bu pasti terjamin. Coba sekarang zaman ibu, zaman bapak yang mungkin yang lebih sepuh dari saya atau yang seusia dengan saya, yang pernah ngalamin belum digitalisasi. Saya sanawiyahnya Jamiat Khair Tanah Abang. Dulu kita kalau pulang sekolah jalan bareng-bareng tuh ya sama teman-teman laki-laki, perempuan. Jalannya misah. Nggak berani berduaan. Kenapa? Punya rasa malu, etika moral kita masih ada. Tapi bocah sekarang, Masya Allah. Naik motor tangannya begini tuh sama cowoknya. Kita dulu sekolah teman-teman kita yang perempuan palingan bawa bedak baby dimasukin kemana, ke kertas dilipat, begitu pulang begini-begini pakai bedak baby. Anak sekarang begitu sekolah isi tasnya lipstick, parfum, bedak, begitu pulang plok. Sini pada merah banget, serosot dipakai sama merah. Masya Allah, percis kayak habis makan anak orok. Pakai gini aneh ketat banget nih. Pakai sepannya apa jalan susah banget. Kayak Putri Solo juga kalah sama dia. Bawanya HP, sekolah di mana-mana cetrek. Subhanallah. Memang ini ada manfaatnya, tapi mudaratnya banyak. Bukan anak-anak doang, ibu-ibu sama. Kumpul di mana-mana pasti selfie dulu cepret. Kondangan baru nyampe belum masuk, kumpul. Sini jeng, cepret tuh. Masya Allah. Nenek-nenek nongkrong di migacoan. Difoto dulu, nenek-nenek nongkrongnya di migacoan, cepret, dibikin status lagi nongkrong dulu nih, elah. Akhlak dari mulai ucapan, perilaku sampai nama. Dulu kita kalau punya nama kita nggak pernah diganti-ganti. Kalau sekarang diganti-ganti. Namanya bagus, Muhammad Taufik. Temannya manggil Black. Panggil si Black, bapaknya ngomong si Black mana Black? Masya Allah, diganti-ganti. Makanan begitu juga, serem-serem. Makanan ada namanya sambal setan, nasi goreng gila. Coba bayangin, sambal setan, nasi goreng gila, makaroni ngehe ada tuh. Makaroni ngehe, coba yang, Insya Allah. Luar biasa, namanya aja udah begitu Pak. Nasi kucing.
Dari sini mulain tuh ngomong. Anak sekarang kalau ngomong kagak jauh dari bego, betul nggak? Ini begini bukan begitu bego, tuh, pasti tuh belakangnya tuh. Dia ngomong kalau sama temennya, bla 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 bla, anjay. Kita nggak tahu tuh anjay. Anjay apaan? Anjay itu singkatan, anjay, anjing naik bajai. Ih, kagak percaya, bapak ibu. Anak-anak sekarang kalau ngomong anjay, kita kagak tahu. Nenek-nenek ngikutin anjay, ya si nenek-nenek saya tahu. Narkoba itu sekarang udah bukannya lagi rahasia umum. Sekarang beli narkoba itu kayak beli kacang goreng. Ibu kalau jalan-jalan pagi ke Tanah Abang tuh di jembatan tinggi itu, kalau pagi tuh berderet perempuan laki-laki itu jualin itu tuh obat, ya, jualin. Yang beli orang pakai seragam, anak-anak sekolah, yang beli itu supaya tenang, play, kemudian nggak capek, tuh dijual bebas tuh. Kalau zaman kita dulu, lagi zaman saya itu ada teman-teman kita yang pada makin narkoba tapi ngumpet-ngumpet. Dulu namanya BK, pel anjing gila, warnanya kuning, satu tik isinya 8, namanya satu papan, harganya goceng 5.000 dulu. Makanya saya bilang ibu lagi ngaji sama saya, dengerin nih biar paham. Karena ibu kita mah dulu kita nggak bergaul, sering dibohongin sama anaknya. Dia bawa gituan, ditaruh, emaknya tanya apaan tuh, anaknya ngomong vitamin C. Emang warnanya kuning. Emaknya kagak gaul, dimakan emaknya 2, bapaknya 2, adanya 2. Begitu dia tanya, mak ini sidik manik, gua minum. Emaknya mabuk. Ini bukan cerita bohong, bu, kejadian tetangga saya dulu begitu. Emaknya datang, Pak Ustadz kok saya kagak ingat orang ya, kok saya jalan enteng, emang minum apaan? Itu si Anu bawa. Oh itu BK, pel anjing gila. Sekarang mah bukan BK doang, ada Valium, Double M, Magadon, Lexotan. Tuh, yang lebih mahal lagi apaan? Ekstasi. Ekstasi mahal, dulu 2,5, tahu sekarang berapa duit? Udah lupa saya tuh. Variannya banyak, strawberry, Bon Jovi, melon. Diminum, kebok tuh, terus begini aja bunyinya. Oh, begitu tuh bu. Ibu kagak tahu tuh anak ibu minum, ibu longok di kamar. Ih, tuh anak lagi ngapain sih longok? Oh, anak lagi begini-begini. Dia bilang bapaknya, alhamdulillah anak kita lagi jikir, lagi dugem. Begitu bebasnya ngerokok di usia muda. Lagi kita sekolah dulu kan nggak ada tuh. Sekarang anak-anak pakai baju seragam ngerokok. Kalau kita dulu malu banget tuh. Pakai baju SMP apalagi SMA nggak berani kita ngerokok. Jauh banget. Anak sekarang ngerokok. Baru keluar dari rumah nyari warung beli rokok. Baru di jalan, wah asik banget. Akhirnya narkobanya sekarang masuknya gampang. Tuh, yang disebut ganja. Kalau bahasa gaul namanya cimeng. Cimeng, ganja. Tuh. Harganya murah pak. Ada yang satu linting itu 10.000. Walaupun itu KW3. Isinya cuma daun pepaya, daun ganja dicampur tuh. Makanya mabuknya nanggung dia. Tapi kalau yang mahal itu, yang super itu agak lengket-lengket. Biar paham nih, agak lengket-lengket. Itu lengketnya itu disemprot pakai baygon. Makanya orang jadi goblok. Dibikin satu linting, diisep, ditelan, minum teh manis. Cengar-cengir mulu tuh bocah tuh. Kagak ada yang lucu, nyengir aja. Matanya strip dia. Tanya mamanya, di mana lah? Abang. Tuh. Cirinya makannya maunya banyak. Tuh. Kalau udah begini pak, rusak nih anak-anak kita. Kita sekolahin tinggi-tinggi dia. Yo. Kemudian dapat rizki dia. Jadi itu dia anggota dewan. Jadi itu dia apa saja. Orang yang begini ngurus negara rusak. Makanya jangan kaget kalau orang banyak yang korupsi. Banyak orang yang melakukan kejahatan ininya udah rusak.
Tapi kalau ininya benar, ada rasa muruah, ada rasa malu terhadap Allah, ada rasa takut. Kenapa? Karena dia mengatakan dalam surah Yasin, katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dia nggak bakal melakukan kejahatan. Kenapa? Karena nanti ada proses apa? Proses audit dari Allah. Mulut ini nggak bisa bicara, tangan yang bicara. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Karena ada yang ghaib, ada Allah, ada CCTV, ada polisi, ada security atau tidak, tetap kita takut. Kenapa? Karena takutnya bukan pada CCTV, bukan pada security, bukan pada polisi, tapi takutnya dengan Allah. Kalau itu yang ditancapkan di sini, insya Allah pasti kita nggak akan maksiat. Itulah pentingnya kita kenal Quran, baca tuh Quran. Yang kedua, Quran juga memberikan nasihat kepada kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Makin aku panjangkan usianya, bukan makin kuat, makin lemah. Cirinya di mana? Uban udah mulai numbuh, gigi mulai gugur, mata mulai kabur, makannya juga bubur. Bentar lagi masuk lubang paham. Jadi fisik kita itu menjadi peringatan. Semakin usia kita makin tua, makin dekat sama Allah, bukan makin jauh dengan Allah. Sholat itu bukan nantinya udah ajan, enggak, tapi ditungguin 11:30. Jam berapa nih? Zuhur 11:40. Itu udah mulai tuh, udah mandi, udah siap-siap. Begitu kira-kira 10 menit lagi udah nyampe ke masjid. Tahiyatul masjid, syukur wudu. Masuk ke dalam masjid, ditulisin tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Baca tuh doa Allahu akbar. Ini calon-calon surga yang usianya itu udah lanjut. Dia kejar tuh waktu-waktu ibadah. Kenapa? Karena dikatakan hubbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling disukai Allah adalah salat yang tepat pada waktunya. Gitu. Bagaimana cara sholatnya? Belajar fikih, jangan sampai salah. Kita banyak yang salah, Pak. Ini maaf ya, kadang-kadang aja takbirnya salah. Allahu Akbar, ada yang gini dong, malas. Takbir aja malas. Sekalinya ada yang overacting. Allah, biasa aja kali. Allah bilang macam-macam tuh Pak, nggak belajar fikih. Allahu Akbar, dah dirinya biar benar. Nih kita kagak yang begini. Ada nggak begitu? Ada kan? Apa begini lagi? Insyaallah. Berarti kita itu belum ngerti sholat. Lebih baik pakai bangku tuh, nggak apa-apa. Yang penting tertib tumanina. Gitu. Kalau lagi sholat berjamaah, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca dong, amin. Gitu. Karena amin kita berbarengan malaikat rahmat. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Amin aja males, apalagi masukin tromol. Amin aja males, apalagi masukin tromol. Amin yang gratis, amin. Amin, amin. Didoain tuh kita tuh. Kan kalau sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada yang diucapin, ada yang nggak diucapin. Dah.
Kesimpulannya, ayo belajar Quran, belajar tafsir, belajar tahsin, supaya bacaannya lebih bagus lagi. Sebab Pak, kalau gigi masih utuh mah yang depan enak. Bilang sa, sin, shin, sod, dot, to, zo, jangan zo. Jadi ada kalimat minal zolimin, bukan minaz zolimin. Enak tuh nanti kalau dipisah kita. Mudah-mudahan semua dikasih sehat walafiat, panjang umur. Udah 5:30 waktunya kita nyarap. Saya bangun dari jam 3, belum sempat minum air hangat. Tadi saya lihat DKM di bobo air. Alhamdulillah berarti nyarap juga gitu. Enaknya di masjid begitu tuh Bu, berkah dah gitu ya. Dah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Terus fastabiqul khairat. Setiap ada pengajian pasti ada konsumsi, setiap ada kegiatan pasti membutuhkan dana. Maka berbagilah harta kita yang secara hakiki, yang hak itu adalah harta yang kita sedekahkan di masjid, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah gitu. Jadi coba belajar berani gitu, kalau ke masjid bawanya yang biru sama yang merah, begitu trommel lewat sepret masukin, gocap, besok lagi cepret 10.000 apa 100.000. Alhamdulillah. Jangan sampai nanti begitu salah masukin, aduh lupa gue gocap lagi dimasukin gitu. Jangan, mudah-mudahan, karena itu menjadi daripada apa? Menjadi amaliyah kita. Nanti amal itulah, harta itulah yang akan dibawa ke kita. Ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup. Mungkin ada yang tadi bilang kalau bisa sih jangan banyak-banyak, karena juga kan kita mau makan gitu ya. Iya sih, sarapan penting ya Pak ya. Gitu. Jadi ngaji penting, sarapan juga penting, jangan sampai oleng gitu. Fadhol. Ibu, Bapak, izin saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan Pak Kiai apa yang Bapak jelaskan. Terus terang saya ini keturunan dari Islam Abangan. Islam Abangan artinya saya bukan dari pesantren, saya ikutin jejak orang tua kita, sholat juga sholat. Sehingga menurut saya hidayah itu bukan dari kecil, tapi juga sudah mulai umur mungkin sudah usia 23 tahun. Di satu sisi Pak Kiai menjelaskan masalah bacaan Al-Quran, tapi di sisi lain di masjid ini juga sering saya dengarkan masalah taklim. Kalau membaca Al-Quran untuk yang habis Al-Quran besok matinya di surga bersama malaikat. Di sisi lain yang bacanya terbata-bata pahalanya 2 kali lipat. Nah, kalau sebagai orang keturunan orang Jawa yang tadi sadarnya dapat hidayahnya, usianya udah lanjut, sehingga untuk fasih membaca Al-Quran sampai tua, sampai meninggal tidak bisa berubah, bagaimana? Mohon maaf jelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih orang tua saya udah bertanya mewakili yang lain. Tentunya kewajiban kita belajar, berikhtiar, belajar. Makanya ada kalimat belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan melukis di atas air. Kewajiban kita belajar. Setelah kita belajar, kemudian tadi yang orang tua kita bilang sampai kemudian pada akhirnya kita tidak maksimal, gugur sudah. Yang penting kita sudah berikhtiar. Tadi mengenai orang tua kita bilang hidayahnya datangnya di usia dewasa ya Pak ya gitu. Memang hidayah itu Pak kadang-kadang begitu. Salah satu jamaah saya itu dapat hidayahnya itu di diskotik. Hari Jumat dia seorang PNS, kemudian dia kumpul sama teman-temannya di diskotik Blora, dia minum, lagi ada kondisi mabuk, kemudian dengar suara azan. Dia ngomong, aduh orang-orang sholat Jumat gue minum, nanti kalau gue mati bagaimana? Dia pulang. Begitu dia pulang, kemudian dia azam, gue mau tobat. Sampai sekarang dia ngaji dan sekarang udah dapat hidayah, udah jadi haji. Itu hidayah namanya, begitu mahalnya. Nah mengenai baca Quran tadi berikhtiar, bukan orang Jawa doang Pak, orang Sunda, Allah,
banyak yang lain, tapi standarnya Quran warattilil Qur'ana tartila. Orang Arab kalau ngomong itu bukannya ko, ogin, go, bukan kop, go Allah Ta'ala, nggak ada masalah ketika dialek. Tapi kalau lagi baca Quran nggak boleh, tetap kof dibaca kof, kaf dibaca kaf. Rahmanir Rahim nggak boleh, harus Rahman Rahim. Ro itu ada dua, ada tarkik, ada tafhim, ada tebal, ada tipis. Kalau di atas Rabbuna, Rabbil Alamin. Kalau di bawah Rizqon, Razaqnahum. Harus ada upaya belajar terus sampai putus. Karena yang dikatakan menuntut ilmu itu utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai dalam lubang kubur. Nah, pertanyaan orang tua kita tadi, bagaimana kalau nggak maksimal? Selesai. Yang penting ada upaya ikhtiar. Jangan sampai kita nggak ngerti tapi kita ngomong, udahlah, saya mau ditua ini, kagak usah belajar, biar aja udah begini. Nggak boleh. Tetap kita harus dituntut belajar. Duduk di majelis taklim. Belajar itu kewajibannya bukannya pinter, bukannya ngerti. Datang, nyimak, biar nanti hidayahnya datang. Pinternya bisa datang, buka hati kita. Mudah-mudahan petunjuk dari Allah, insya Allah, walaupun kita udah tua, sedikit-sedikit aja pasti masuk. Kenapa? Karena ada hidayah dari ta'lim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Bapak katakan bahwa hancur generasi muda sekarang. Yang begini, yang narkoba, yang betul. Lantas siapa yang salah? Yang ngerti ya kita lah. Hancurnya suatu bangsa, hancurnya suatu generasi, bukan karena banyaknya orang yang salah, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Gitu kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Gak cukup kita cuma habluminallah saja, harus ada habluminanas, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar, belum sempurna namanya. Terima kasih. Apa nih sekarang pertanyaan ini? Oh gitu, baik, siap. Ya, baik. Sebenarnya pertanyaan udah dijawab tuh tadi tuh. Pertanyaan udah dijawab, tapi saya cuma jelasin aja. Gini, kegelisahan Bapak itu tadi sudah sampaikan. Tapi Bapak tuh ngasih jawaban tadi sebenarnya. Yang salah itu, ya pertama, yang bertanggung jawab orang tua. Orang tua yang pertama. Orang tua itu kita semua, dari mulai yang atas sampai tingkat level bawah, RT, RW, itu semua tuh. Karena tugas kita itu mengedukasi. Kan tadi ayatnya ada ku anfusakum wa ahlikum, orang tua dulu. Karena madrasah yang paling utama adalah al madrasatu manzilatul ula. Pondok pesantren, sekolah yang paling utama adalah rumah. Dosennya, gurunya, ibu bapak. Supaya anak kita jadi soleh dan soleh gampang. Bagaimana cara orang tua menunjukkan sikap yang bagus, orang tua yang baik, dari mulai tutur kata, perilaku, ibadah, dengan sendirinya anak bakal ngikut. Kalau ibunya rajin ngaji, kemudian anak dari kecil kita ajak, setiap kita baca Quran dia nongkrong di samping kita, pasti ngikutin. Saya cara mendidik anak saya, cucu saya begitu. Dudukin aja kalau kita lagi baca Quran, pasti itu dia sibuk nyariin, ngikut. Kalau kita mau sholat, ajak di samping kita. Itu yang pertama. Kerusakan moralitas bisa jadi dari ucapan-ucapan kita yang salah di rumah, kasar terhadap anak, maka diekspresikan di luar. Kita punya tugas yang sama. Tadi Bapak bilang tuh, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa biqalbi fa illam yastati bi lisani wa fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Nggak cukup tadi Bapak bilang kita harus hablum minallah saja, hablum minannasnya sama. Iya,
Harus ada apa? Saling mengingatkan. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kita ini keluarga, Pak. Jadi kalau ada keluarga kita di sini, salah satu jamaah kita, tetangga kita yang tertimpa masalah, kemudian jadi aib, kita jangan ikut mempublikasikan, tapi mendoakan. Anaknya ketangkap polisi, kasusnya apa? Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan diberikan kemudahan, mudah-mudahan selesai, jangan sampai berlarut. Begitu. Kemudian ketika ada anak-anak di sini atau keluarga kita, tetangga kita yang kelihatan itu kurang baik, kita tegur, sampaikan kepada dia dengan apa? Dengan apa ya? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikan kepada orang tuanya, sampaikan kepada RT, sampaikan kepada RW. Jadi pentingnya hablum minallah dan pentingnya hablum minannas. Yang kedua, ada upaya untuk mengantisipasi, yaitu dengan apa? Dengan tadi man ra'a minkum munkaran. Jika ada melihat sebuah kemungkaran, lewat tangan siapa yang berwenang? Ada polisi, ada aparat. Kemudian lewat lisan kita sampaikan, selemah-lemahnya lewat hati. Terima kasih. Cukup Ustaz, cukup. Ya. Mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, negeri ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian rizki yang masuk ke dalam rumah tangga kita Allah sempurnakan menjadi rizqan halalan thayyiban wa mubarakah. Kemudian anak-anak yang lahir dari rahim pasangan kita Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Ibadah yang kita lakukan baik mahdhah maupun ghairu mahdhah membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya jika sudah waktunya kita harus kembali ke kampung halaman kita, Allah matikan kita. Ya Allah, harapan kami matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Ma'bud, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tuhyina biha alal islami wa sunnah wa tumituna biha alal imani wa taubah wa turithuna alal mauti bihusnil khatimah wa ala alihi wa sahbihi yabtaghuna fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma habibna ala habibika Muhammadin syafi'il ummah. Allahumma ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa karamatil fatihah wa mu'jizatil fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya man li'ibadihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.